again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di keluarga besar SMP Negeri 11 Jember. Selamat menjadi siswa di sini nantinya selama 3 tahun ke depan. Anak-anak, ini adalah MPLS hari ketiga kalian, MPLS secara virtual. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Indri Wahyu Lestari. Saya mengajar bahasa Indonesia. Anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang literasi yang nantinya akan berkaitan dengan gerakan literasi sekolah. Apakah itu literasi? Baik, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari saya mengenai apa itu literasi. Menurut pendapat Harvey J. Graff dan Jack Cody, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Sedangkan Elizabeth Sulby menyebut bahwa literasi adalah kemampuan berkomunikasi yang meliputi membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Sebagai lembaga di bawah PBB yang menaungi pendidikan, UNESCO berpendapat bahwa literasi adalah seperangkat keterampilan dalam membaca dan menulis. Lalu, apa perbedaannya dengan pendapat ketiga ahli sebelumnya? Menurut ketiga ahli, literasi adalah kemampuan, sedangkan menurut UNESCO, literasi adalah keterampilan. Artinya, literasi tidak diperoleh dalam waktu yang singkat, melainkan melalui sebuah proses. Menurut KBBI, literasi memiliki 3 makna. Yang pertama, kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Yang ketiga, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. 3 makna literasi dalam KBBI satu dengan lainnya tidaklah sama. Bukan karena berlainan atau bertentangan, namun ketiga makna ini merupakan makna yang saling berkaitan. Makna pertama adalah makna yang lebih mendasar, sedangkan makna ketiga adalah makna yang lebih luas. Jika kita simpulkan, maka literasi bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi kemampuan menguasai sebuah konsep. Nah, untuk menguasai sebuah konsep, kita bukan hanya memerlukan membaca dan menulis, tetapi juga berbicara dan menyimak. Kemudian, kita akan membahas 6 macam literasi dasar. Sesuai dengan definisi literasi itu sendiri, literasi dasar yang pertama adalah kemampuan baca dan tulis. Yang dimaksud di sini bukan hanya mampu membaca dan menulis, melainkan kalian juga mampu memahami konteks tulisan pun mampu menuangkan konsep dalam tulisan. Kita lanjutkan ke literasi numerisasi atau literasi angka. Ada banyak konsep yang dituangkan dalam sebuah angka, misalnya tabel dan grafik. Karena tidak semua informasi bisa disampaikan melalui kata-kata saja, sehingga harus menggunakan angka supaya informasi tersebut dapat disampaikan secara lengkap. Literasi dasar berikutnya adalah literasi sains. Literasi sains ini artinya kalian mampu menguasai konsep pengetahuan. Dalam proses belajar mengajar, tentunya kalian sering melakukan literasi pengetahuan ini. Berikutnya literasi finansial. Sesuai dengan definisinya,
Literasi finansial adalah literasi yang berhubungan dengan keuangan. Bagi kalian yang sudah memasuki usia 13 tahun, kalian harus belajar bagaimana mengelola keuangan. Berikutnya, literasi digital. Nah, ini literasi yang cukup akrab dengan kalian. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah literasi yang berhubungan dengan angka untuk sistem tertentu. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem komputerisasi atau yang sejenis. Saya yakin kalian sudah mampu menguasai literasi digital. Terakhir, literasi budaya dan kewarganegaraan. Dalam literasi kewarganegaraan, kalian harus mampu memahami konsep diri kalian sebagai warga negara. Apa yang harus dan apa yang tidak harus kalian lakukan. Kemudian, literasi budaya. Kalian juga harus mampu memahami kebiasaan pada masing-masing daerah. Sudah jelas bukan tentang 6 macam literasi dasar? Keenam literasi dasar tersebut tidak berdiri sendiri. Keenamnya saling berkaitan. Misalnya, literasi numerisasi yang berkaitan dengan literasi sains dan literasi finansial. Baik, berikutnya kita ke manfaat literasi. Kalian bisa mencermati ada banyak manfaat literasi. Karena manfaat adalah kebergunaan dalam tingkat lanjut setelah tujuan. Dengan banyak membaca, banyak mendengarkan, banyak melihat, kalian akan banyak mendapatkan perbendaharaan kata. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang sulit menulis adalah mereka yang jarang membaca, karena tidak pernah mendapat asupan kosakata baru. Manfaat dari literasi yang kedua adalah mengoptimalkan kinerja otak. Karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis, akhirnya otak terus dirangsang. Oleh karena itu, ketika kalian menghadapi sebuah permasalahan, maka dengan cepat otak kalian akan bekerja. Manfaat dari literasi selanjutnya adalah mendapatkan wawasan dan informasi baru. Saat ini dikenal dengan era 4.0. Di semua media sosial, kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru dan diharapkan informasi tersebut adalah informasi yang menunjang eksistensi kalian sebagai siswa. Kemudian, manfaat literasi berikutnya adalah kemampuan interpersonal seseorang akan semakin membaik. Apa yang dimaksud kemampuan interpersonal? Kemampuan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi antar personal. Meskipun kalian sedang belajar di rumah, diharapkan kalian mampu menjalin interpersonal atau komunikasi dengan teman-teman kalian. Berikutnya, manfaat dari literasi adalah memahami suatu informasi dengan sangat jelas. Kadangkala kalian menerima informasi setengah-setengah yang menyebabkan isi informasi tersebut menjadi abstrak, bias, atau tidak jelas. Oleh karena itu, kalian perlu melakukan proses literasi untuk menggali informasi lebih jelas. Berikutnya, literasi juga meningkatkan kemampuan verbal. Ini terkait dengan manfaat literasi yang pertama. Dengan semakin banyaknya kosakata yang kalian kuasai, maka kalian juga akan semakin percaya diri dalam berbicara. Berikutnya, literasi bermanfaat meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Karena kalian sering membaca, mendengarkan, membaca dan mendengarkan kasus-kasus dan penyelesaiannya, maka kalian akan terlatih untuk berpikir kritis. Selanjutnya,
literasi bermanfaat meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Mungkin di antara kalian pernah merasakan ini. Saya sudah membaca, saya sudah mendengarkan. Lalu, mengapa informasi yang saya baca atau yang saya dengarkan itu tidak bisa masuk dengan maksimal? Jawabannya, ya karena tidak terbiasa. Manfaat literasi yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis dengan mendalam. Ini adalah puncak dari literasi, yakni kalian mampu merangkai kata yang bermakna dan mampu menulis secara mendalam. Apa yang dimaksud merangkai kata yang bermakna? Jangan ditafsirkan bahwa merangkai kata hanya menulis puisi. Meskipun menulis puisi juga butuh kosakata. Dengan penguasaan literasi, baik itu baca tulis, pengetahuan, dan digital, maka kalian mampu membuat karya tulis hasil pikiran kalian sendiri. Baik, setelah apa yang kita bahas tentang literasi, sekarang kita akan bahas tentang gerakan literasi sekolah. Gerakan literasi sekolah berakar dari gerakan literasi nasional. Berikut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Inilah yang menjadi dasar dari gerakan literasi sekolah. Apa saja yang harus dilakukan? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kegiatan atau proses berliterasi di sekolah? Baiklah, kita akan membahas tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah yang pertama adalah tahap pembiasaan. Biasanya, tahap ini berisi tentang kegiatan membaca 15 menit sebelum proses belajar mengajar. Pada masa 15 menit tersebut, siswa melaksanakan literasi religi dan literasi umum. Adapun tujuan tahap pembiasaan ini, 1. Meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran, karena dilaksanakan 15 menit sebelum proses belajar dimulai. 2. Meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Meskipun waktunya hanya 15 menit, tetapi ketika kalian melaksanakan proses literasi dengan berkonsentrasi, maka kalian akan mendapatkan setidaknya informasi penting. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Sebagai pembaca yang baik, ketika kalian berhasil menemukan bacaan yang bermanfaat, maka akan muncul rasa percaya diri pada diri kalian. Terakhir, pada tahap pembiasaan ini, kalian diharapkan untuk bisa mengembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Literasi umum 15 menit sebelum pembelajaran, kalian dibebaskan memilih buku bacaan. Oleh karena itu, kalian bisa memilih buku-buku yang non-pelajaran. Tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah selanjutnya adalah tahap pengembangan. Kalian bisa melihat di sini, apa sih tujuan dari tahap pengembangan ini? Yang pertama, mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku pengayaan secara lisan dan tulisan. Contohnya, dengan menanggapi secara tulis di buku catatan literasi kalian masing-masing. Yang kedua, membangun interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan guru tentang buku yang dibaca. Misal, kalian baca buku tentang menulis cerita fiksi. Kalian bisa mendiskusikan ini dengan guru mata pelajaran bahasa Indonesia kalian, ataupun buku lain yang berkaitan dengan guru-guru mapel dari buku yang kalian baca.
Tujuan terakhir dari tahap pengembangan ini adalah mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Pada saat kalian membaca buku non-pelajaran, beberapa pertanyaan akan muncul. Kalian bisa mencatat dan menanyakan bukan hanya pada bapak atau ibu guru. Kalian juga bisa menanyakan kepada teman ataupun para ahli. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, kalian tidak perlu bertanya langsung bukan untuk sekadar bertanya. Tahap terakhir dari pelaksanaan gerakan literasi sekolah adalah tahap pembelajaran. Kalian bisa melihat di sini apa saja tujuannya. Yang pertama, mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi, sehingga terbentuk pribadi pembelajar sepanjang hayat. Dari ini, kita diingatkan kembali bahwa belajar tidak hanya di sekolah, tetapi bisa dimanapun. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Terakhir, tujuan dari proses pembelajaran di sekolah adalah mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif. Kreatif yang dimaksud di sini adalah dapat memadukan antara kemampuan verbal, tulisan, visual, dan digital. Sebagai contoh, ketika kalian diminta presentasi, kalian membuat PowerPoint. Kalian bisa memadukan antara verbal, tulisan, visual, dan digital. Mereka yang jarang berliterasi baca tidak akan menemukan ide-ide yang segar. Sebaliknya, mereka yang sering berliterasi baca, sering menonton video PowerPoint dan lain-lain, mereka akan punya banyak ide membuat PowerPoint yang kreatif dan komunikatif. Demikian sekilas penjabaran tentang literasi sekolah. Meskipun kalian nanti akan belajar di rumah melalui pembelajaran jarak jauh, kami berharap kalian tetap melaksanakan literasi. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, tingkatkan kemampuan kalian, dan jika pandemi sudah berakhir, selamat bertemu di ruang kelas. Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan dari saya mengenai literasi yang nantinya akan menjadi program sekolah, yaitu gerakan literasi sekolah. Saya harapkan materi dari saya bisa anak-anak terima dengan baik, bisa kalian jadikan sebagai pembiasaan sehari-hari untuk terus berliterasi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.